Ada banyak ayat bercerita tentang hasad, di antaranya doa yang selalu kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami ghillan. Ghillan menurut ahli tafsir arti ghillan hasadan, hasad. Sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu kemudian surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr 10. Lalu kemudian dalam hadis disebutkan iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Hasad itu memakan semua hasanat, semua kebaikan-kebaikan. Tahajudmu, witirmu, tarawihmu, khatam Qur'anmu, hasanat habis dimakan oleh hasad. Kama sebagaimana ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sungguh perumpamaan yang amat sangat mendalam yang diajarkan Nabi SAW, bagaimana sulitnya mencari kayu kering di gurun pasir yang panas tandus, sedangkan mau menanam pohon korma aja mesti ada keran air di bawah. Tiba-tiba begitu dapat kayu kering, dikumpulkan, bertumpuk, bertimbun, tiba-tiba disulut api, dalam 15 menit berubah menjadi arang, arang ditiup angin menjadi debu, debu berterbangan habis, tak bermakna. Begitulah amal orang yang hasad. Hasad itu apa? Hasad ada dua bagian. Namanya hasad. Hasad dibagi dua. Satu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Karahatu benci, alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu tadi yang disebutkan saudara kita. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Dia ada mobil baru, kumat darah tingginya. Melihat orang punya rumah baru, naik pitamnya. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Kalau ada orang punya sifat ini, dia sudah ada 50%. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Lalu bagaimana dia menjadi komplit, menjadi 100%, ditambah 50% lagi. Wa hubbu zawaliha. Hubbu, ingin, zawal, hilang. Ingin nikmat orang itu hilang. Dari hasad muncul hasud. Loh, si anu mobilnya bagus. Iya, dia kan punya tuyul. Hasud gara-gara. Oleh sebab itu kita diajarkan, ada 11 ayat yang dibaca, terganggu setan, sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan orang yang hasad, dengki ketika datang penyakit hasadnya. Ada orang mengatakan orang hasad itu akhlaknya tidak baik. Orang dengki itu akhlaknya tidak baik. Sebenarnya orang yang hasad itu bukan cerita masalah akhlak, tapi masalah akidah. Orang yang hasad akidahnya rusak. Karena dia tidak ridha melihat nikmat orang lain. Sebenarnya ketika kita tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, yang kita tidak senang itu adalah si sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat, betulkan keyakinan, ridha dengan pemberian Allah. Iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka engkau orang yang amat sangat paling berkecukupan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibersihkan dari penyakit hasad, insyaallah. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang dua ini kita boleh hasad. Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukan hasad, tapi ghibtah, motivasi. Yang pertama, rajulun atahallahul qur'ana. Ada seseorang yang diberi Allah ilmu Al-Quran, hafal Quran, ngerti Quran, siang dan malam mengajarkan Quran. Kita boleh hasad dengan dia. Tapi hasad dalam tanda kutip, hasad positif. Artinya, aku mesti seperti dia. Anakku mesti hafal Quran seperti dia. Yang kedua, rajulun atallahu malan. Orang yang diberi Allah SWT harta melimpah, lalu kemudian siang dan malam dia pakai untuk menolong agama Allah dengan wakaf, infak, sedekahnya. Ini kita boleh hasad dalam tanda kutip. Kita ingin seperti dia boleh. Lain daripada itu, hasad tercela, mazmum, dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk hal yang positif sebagai motivasi itu justru baik ya, dalam dua hal. Ilmu agama, menguasai Quran, dan dalam hal harta benda, semangat bekerja, ingin seperti dia, ingin jadi konglomerat, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi dermawan.
Kita selesai berwudu, wajah sudah bersih, tangan sudah suci, kepala sudah diusap sampai telinga dan kaki, dan kita diajarkan berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang kembali ke jalan Engkau ya Allah, waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Maka kita pahami bahwa hasad ini adalah penyakit. Karena banyak juga orang yang memelihara hasad karena dia anggap ini menjadi motivasi. Saya mesti dengki sama orang karena kalau tidak saya down. Nah, ini kita pahami dengan baik bahwa hasad adalah penyakit. Setelah kita tahu dia penyakit, yang kedua bagaimana kita mendeteksi bahwa kita sudah terkena penyakit itu. Sementara dia bukan penyakit yang zahir, yang kelihatan. Tidak bisa, belum ada detektor hasad sampai hari ini. Oleh sebab itu dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Dengan mengukurnya ketika ada rasa tidak senang. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang dua ini kita boleh hasad. Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukan hasad tapi ghibtah, motivasi. Yang pertama, rajulun atahallahul qur'ana. Ada seseorang yang diberi Allah ilmu Al-Qur'an, hafal Qur'an, ngerti Qur'an, siang dan malam mengajarkan Qur'an. Kita boleh hasad dengan dia. Tapi hasad dalam tanda kutip, hasad positif. Artinya, aku mesti seperti dia. Anakku mesti hafal Quran seperti dia. Yang kedua, rajulun atallahu malan. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta melimpah, lalu kemudian siang dan malam dia pakai untuk menolong agama Allah dengan wakaf, infak, sedekahnya. Ini kita boleh hasad dalam tanda kutip. Kita ingin seperti dia boleh. Lain daripada itu hasad tercela, mazmum. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk hal yang positif sebagai motivasi itu justru baik ya, dalam Ustaz, dua ya? hal. Ilmu agama, menguasai Quran, dan dalam hal harta benda, semangat bekerja, ingin seperti dia, ingin jadi konglomerat, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi dermawan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat harta, dapat kebaikan, pelit, bakhil, kikir. Wa idza massahu syarru jazu'a. Tapi kalau dia diberikan kesulitan, kepayahan, kemiskinan, risau, gelisah, caci maki, sumpah serapah. Oleh sebab itu puasa ini adalah bulan pendidikan. Dididik jiwanya menjadi santun, menjadi baik, menjadi sopan, menjadi beradab kepada Allah, dan menjadi orang dermawan kepada manusia. Oleh sebab itu maka dengan berpuasa orang sedang mengikis sifat tamak yang ada dalam hatinya. Makanya di antara yang paling mengerikan dalam hadis adalah al-faqrul hadir. Fakir, dia kaya tapi mentalnya mental fakir. Terus merasa fakir. Fakir artinya kurang. Kurang. Kita sekarang berhadapan dengan orang-orang kaya tapi bermental fakir. Sehingga ketika petugas ambil zakat meminta, mana zakat kamu? Saya ini fakir. Padahal sebenarnya dia kaya, mentalnya fakir, bermental fakir. Kalau kita tanya koruptor yang berbuat korupsi, nepotisme, ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Pasti jawabannya adalah karena merasa kurang. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia ini punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna yakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, ya Rab, beri aku satu lembah lagi. Walan tamna fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Maka Ramadan mendidik kita bahwa ini semuanya adalah fata morgana. Jam 2 siang panas terik, rasa-rasanya satu kolam renang mau ditelan. Semua mau dimakan. Jam 5 sore dia pergi ke pasar tempat buka bulan puasa, dia beli kolak, dia beli makanan, dia beli semuanya. Tapi begitu azan berkumandang, masuk 2 teguk air, mana tadi hawa nafsu tadi hilang. Tapi memang dasar manusia diambil dari kata nasiya, lupa. Jangankan yang didengar saat ini, sedangkan yang baru dilakukan 12 jam yang lalu, besok dia ulang sekali lagi. Amnesia. Manusia, demensia, yang paling parah adalah amnesia. Hilang ingatan. Oleh sebab itu orang yang lupa ini diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini peringatan. Faman sya'a dzakarah. Siapa yang mau mengambil pelajaran. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Makanya selalu dikatakan, mari kita dengarkan tausiyah. Wa tawasau bilhaq. Wa tawasau bisabr. Saling memberi pesan dalam hal kebaikan. Hari ini saya yang ingat, saya bacakan, guru kita Dr. Das'ad Latif mendengar. Tapi ada saatnya saya lupa, beliau akan mengingatkan saya. Kami saling ingat mengingatkan. Kita tidak bersaing dalam maksiat, tapi kita saling tolong menolong dalam kebaikan.
Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat justru mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan dari sifat tamak. Karena tamak ini nanti yang membuat orang akan menjadi hasad. Innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. La yumli, mengulur, seperti orang bermain layang-layang, dia ulur tali itu. Hatta idza akhadhathu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, tidak ada lagi sedikit pun rasa kasih sayang, langsung dicelupkannya saja ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba kita sakit, bersyukurlah, Allah masih sayang. Ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba saja anak kita ada yang meninggal dunia, keluarga yang dicabut Allah SWT, bersyukurlah, berarti Allah masih sayang. Ada orang yang dibiarkan Allah. Jadi kalau ada guru ketika dia lihat murid tidak hadir 2-3 hari, dia panggil, kamu kenapa absen 2-3 hari? Tapi ada murid yang dibiarkan saja, supaya apa? Supaya lengkap 40 hari dia tidak datang, supaya out sekalian. Saking bencinya. Ini yang disebut dengan istidraj, azab yang tertunda. Wa umli lahum, kata Allah dalam Al-Quran. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Umurnya ku panjangkan, badannya ku sehatkan, jabatannya ku tinggikan, hartanya ku banyakkan, anak-anaknya ku berikan banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Mereka merasa sedang menipu Allah. Lihat, itu yang kemarin rajin sedekah, buktinya susah sekarang. Itu yang kemarin hijrah, buktinya sakit sekarang. Aku tidak pernah sedekah, tidak pernah hijrah, buktinya sehat. Allah sudah aku tipu. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah kalau membalas paling baik pembalasannya, paling hebat balasannya. Jadi kita harus terus introspeksi. Sifat ciri dosa besar itu 2. Yang pertama disebutkan hukumannya. Yang kedua disebutkan ancamannya. Contoh, apakah zina itu dosa besar? Dosa besar, karena disebutkan hukumannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kemudian disebutkan ancamannya. Maka hasad dosa besar, karena disebutkan ancamannya. Iyyakum wal hasada, janganlah kamu bersifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu kama ta'kulun narul hatab. Maka bahwa hasad dosa besar. Bagaimana cara supaya menghilangkan hasad? Pertama, sadari bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Gula berbahaya, tapi bagi orang yang tidak tahu bahwa dia sudah kena diabetes, dia terus minum teh, minum kopi pakai gula. Tapi setelah diperiksa baru dia takut. Maka kita mesti pahami, saya sudah kena penyakit hasad. Dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Ada rasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Sifat ciri dosa besar itu 2. Yang pertama disebutkan hukumannya, yang kedua disebutkan ancamannya. Contoh, apakah zina itu dosa besar? Dosa besar, karena disebutkan hukumannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kemudian disebutkan ancamannya. Maka hasad dosa besar, karena disebutkan ancamannya. Iyyakum wal hasada, janganlah kamu bersifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu kama ta'kulun narul hatab. Maka bahwa hasad dosa besar. Bagaimana cara supaya menghilangkan hasad? Pertama, sadari bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Gula berbahaya, tapi bagi orang yang tidak tahu bahwa dia sudah kena diabetes, dia terus minum teh, minum kopi pakai gula. Tapi setelah diperiksa baru dia takut. Maka kita mesti pahami, saya sudah kena penyakit hasad. Dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Ada rasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, kita ucapkan selamat pada dia ketika dia dapat nikmat. Makanya ketika dia mendapat nikmat jodoh, menikah, kita datang, kita doakan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Dia kemudian punya anak, kita datang, kita doakan, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Lalu kemudian dia undang kita dalam acara selamatan, rumahnya bagus, kita datang, kita ucapkan barakallahu laka fi malika, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Yang ketiga, kita doakan dia an zahril ghaib, ketika tidak berhadapan dengan dia. Kita bangun tengah malam, kita tahajud, kita berdoa, ya Allah, ini adalah temanku, ada sahabatku, ada tetanggaku, ada jiranku, ada kawan sekantorku, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, jadikan keluarganya baik-baik, jadikan anaknya penghafal Quran, jadikan hartanya itu berkah. Kalau dia pejabat, jadikan jabatannya itu menjadi penolong dia untuk amal soleh, menolong agama. Maka dengan itu
dan sering-sering menyambung silaturahim. Ma'amin muslimah ini dua orang yang bertemu wa tasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Banyak-banyaklah kamu bermusafahah, bersalaman, karena itu akan mengikis penyakit-penyakit hati. Kemudian memberi hadiah kalau bertemu. Tahadu tahabu. Kamu bertemu, beri hadiah, maka kamu insya Allah akan berkasih sayang. Hal adullukum ala amalin, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kalau kamu amalkan ini, insya Allah tahababtum, kamu akan berkasih sayang. Apa dia ya Rasulullah? Afsus salam, tebarkan salam. Wa tut'imut ta'am, berikan makanan, ajak dia makan, bersilaturahim. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita pernah hasad kepada orang, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah, apakah kita perlu minta maaf kepada dia? Hasad terbagi dua. Hasad yang hanya perasaan kita tidak berefek kepada dia, itu tak perlu minta maaf. Tapi kalau kita sempat hasad lalu ke dukun dan menyantet dia, maka kita minta maaf. Nanti kalau saya minta maaf dia menjadi marah, masalah dia marah, masalah dia datang, kita datang ke rumah dia respon lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting kita sudah minta maaf. Mana dalilnya? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Nabi meninggal hari Senin. 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk pernah kena pundaknya. Hadza zahri falyastaqit minhu. Ini pundakku, silakan balas, kata Nabi. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku sakiti harga dirinya. Ini menunjukkan dalil ada penyakit zahir pundak, ada penyakit batin yang tidak kelihatan. Siapa yang pernah aku sakiti batinnya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Yang ketiga yang terkait dengan hutang piutang. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, tunjuk biar aku bayar. Datang seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya hutang 3 dirham. Kebetulan di samping Nabi ada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan. Itulah yang terkait dengan 3 poin tadi. Oke, baik. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi, sucikan hati kami, bersihkan dari penyakit hasad ya Allah. Wan nifaqi, penyakit munafik, wal kufri, penyakit kufur nikmat, wal kibriya, penyakit merasa diri lebih besar, angkuh dan sombong. Allahumma inna na'udzubika min syarri hasidin idza hasad, kami mohon perlindungan kepada Engkau dari orang-orang hasad, dengki ketika dia melancarkan kedengkiannya kepada kami ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil hasidin, tolong kami untuk menghadapi orang-orang yang hasad terhadap kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasar, selamatkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadal iddaini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ansurna, tolong kami. Allahumma hadina, beri kami hidayah. Wahdimina, berikan orang lain hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab sampainya hidayah itu ke hati mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.